kepada Tuhan dan alam semesta, dan dengan restu para leluhur masyarakat adat, saya berjanji selalu teguh menjaga dan memelihara Bangkit bersatu! Bangkit bersatu! Bangkit bersatu! Saudara kami, Lukas Sombolinggi. Sejak terpilih secara musyawarah mufakat di KMAN 5 di Tanjung Gusta, Sumatera Utara pada Maret 2017, Rukas Sombolinggi selaku Sekretaris Jenderal Aman melaksanakan mandat KMAN 5 selama periode kepengurusannya. Sekjen Aman menekankan pada penguatan kapasitas pengurus, organisasi sayap, kader dan anggota Aman. Hal pertama yang dilakukan yaitu memperkuat struktur kerja Sekjen, memperkuat peran Dewan Aman Nasional, dan melaksanakan perencanaan strategis pengurus daerah. Pengurus besar Aman melakukan berbagai hal dalam mendukung kerja pelayanan organisasi di berbagai tingkatan. Bentuk dukungan diantaranya adalah komunikasi, perangkat kerja dan operasional bagi pengurus wilayah dan daerah, pelaksanaan musda, muswil, RPD, RPW, rakerda, rakerwil, penguatan kapasitas melalui training kader dan manajemen organisasi, memperkuat dan memaksimalkan platform komunikasi internal maupun eksternal seperti media sosial, website, majalah, radio, dan Aman Apps. Kurang lebih setengah periode kepemimpinan Sekjen Aman dilalui dalam situasi pandemi COVID-19. Strategi kerja mengalami perubahan signifikan untuk memastikan organisasi terus berjalan dan masyarakat adat mampu melewati krisis. Pandemi membuat organisasi beradaptasi dengan cepat, memanfaatkan platform digital untuk menunjang aktivitas kerja organisasi dengan metode kerja melalui Zoom, penambahan alat kerja ke pengurus daerah dan pengurus wilayah, dan untuk pertama kalinya melakukan rapat kerja nasional secara online pada tahun 2020. Serta memperkuat kampung dengan lockdown wilayah adat, memperkuat kedaulatan pangan dan ekonomi. Saat ini keanggotaan Aman adalah sebanyak 2.449 komunitas masyarakat adat dengan jumlah populasi sekitar 20 juta jiwa yang diurus oleh 21 pengurus wilayah dan 114 pengurus daerah. Sejak tahun 2017 hingga 2022, kader Aman telah berjumlah 5.402 orang. Dalam 5 tahun terakhir, keaktifan pengurus daerah Aman sebagai ujung tombak pelayanan organisasi meningkat secara signifikan. Terutama selama masa pandemi, terjadi peningkatan drastis kemampuan bekerja pengurus daerah dan pengurus wilayah yang berdampak langsung pada peningkatan distribusi sumber daya organisasi, yaitu pendanaan, peralatan, dan dukungan lainnya ke pengurus daerah, pengurus wilayah, organisasi sayap, dan anggota. Sampai saat ini masyarakat adat masih terus-menerus mengalami pengabaian, perampasan hak, dan kriminalisasi. Untuk itu, Aman terus memperjuangkan RUU Masyarakat Adat yang sudah lebih dari 1 dekade belum disahkan oleh DPR RI. Aman terus memperkuat demokrasi ala masyarakat adat, merekrut, membentuk dan mengawal kader-kader utusan politik Aman yang berada di legislatif dan eksekutif untuk membuat kebijakan publik yang pro masyarakat adat di tingkat kabupaten, kota maupun desa. Sampai saat ini telah ada 34 orang utusan politik Aman, 322 pemerintah desa yang aktif mendorong pembangunan desa berbasis wilayah adat, dan dari tahun 2017 hingga 2022 ada 133 lebih produk hukum daerah tentang pengakuan masyarakat adat. Masyarakat adat terus mengalami stigmatisasi dan diskriminasi sosial. Stigma terus digunakan untuk melegitimasi perampasan wilayah adat, bahkan terdapat masyarakat adat yang terancam punah. Sementara itu, sistem pendidikan pun tidak mengajarkan ilmu pengetahuan, nilai dan tradisi masyarakat adat.
institusi pendidikan resmi membentuk anak-anak menjadi orang yang terasing sehingga harus pergi meninggalkan kampungnya. Aman menggunakan praktek budaya melalui seni sebagai alat untuk memperkuat identitas dan sebagai alat komunikasi antar budaya. Aman juga menginisiasi gerakan pulang kampung. Anak-anak muda dipanggil untuk kembali menjaga, mengelola, dan melindungi wilayah adat menjadi petani, nelayan, peternak, dan kembali mempelajari sejarah pengetahuan leluhur melalui sekolah-sekolah adat. Dalam 5 tahun ini, Aman telah mendirikan 65 sekolah adat, sehingga saat ini total berjumlah 90 sekolah adat. Buku Kisah dari Kampung juga menjadi bagian dari gerakan masyarakat adat yang diluncurkan di tengah situasi pandemi dengan tema besar Tangguh di Tengah Krisis untuk menunjukkan wajah dan suara masyarakat adat yang sesungguhnya. Di tengah krisis pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi serta krisis pangan yang melanda dunia, budaya hidup masyarakat adat oleh dunia mainstream selalu dicap tidak memiliki nilai ekonomi, sehingga sistem ekonomi yang berdasarkan nilai gotong royong dan menjunjung kelestarian tidak pernah diperhitungkan, bahkan terus mengalami penghancuran. Namun, hasil valuasi ekonomi yang Aman lakukan di 6 wilayah komunitas adat justru memperlihatkan nilai ekonomi pengelolaan sumber daya alam lestari menghasilkan 159,21 miliar per tahun dan jasa lingkungan sampai 170,77 miliar per tahun. Pemetaan wilayah adat merupakan sarana yang efektif untuk mengenali nilai kekayaan yang terkandung di dalam wilayah adat. Sejak tahun 2017 hingga 2022, Aman telah melakukan pelayanan pemetaan partisipatif wilayah adat di 236 anggota Aman yang menghasilkan 208 peta wilayah adat, dan per Juli 2022, wilayah adat yang telah terregistrasi di BRWA adalah seluas 20,7 juta hektar. Dari luasan tersebut, sejumlah 11,12 juta hektar telah disampaikan kepada pemerintah untuk didaftarkan. Memperkuat wilayah-wilayah adat dengan gerakan pulang kampung, berbagai program penguatan ekonomi dengan mengembangkan kelompok-kelompok usaha melalui BUMA, dan memperkenalkan produk masyarakat adat melalui Gerai Nusantara dan Kopi Nusantara. Saat ini terdapat 168 kelompok usaha masyarakat adat yang mencakup usaha pertanian, peternakan, dan perikanan. 20 diantaranya diinisiasi oleh pemuda adat. Hingga Mei 2022, Aman telah memiliki 19 badan usaha milik masyarakat adat. Aman terus memperkuat peran dan fungsi organisasi sayap Aman. BPAN memiliki anggota sebanyak 1.439 orang tersebar di 91 wilayah pengorganisasian. Perempuan Aman saat ini memiliki anggota 2.899 perempuan adat terkonsolidasi di 68 wilayah pengorganisasian. Mereka aktif melakukan peningkatan kapasitas anggota, memperkuat kedaulatan pangan dan benih, serta menjadi ujung tombak perlawanan terhadap perampasan wilayah adat. PPMAN saat ini beranggotakan 126 orang advokat dan ahli hukum yang tersebar di 21 provinsi dan telah mencetak 215 paralegal di anggota Aman. Saat ini PPMAN memiliki 5 kantor wilayah dan dalam 5 tahun terakhir telah menangani 307 kasus, baik litigasi maupun non-litigasi. PPMAN terus aktif mencetak pengacara dari masyarakat adat dan menjalin kerjasama dengan institusi penegak hukum. Pada tanggal 26 September 2018, Aman mendapat anugerah kebudayaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pada tanggal 6 November 2018, Aman kembali menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, penghargaan untuk kategori organisasi masyarakat bidang kebudayaan. Di tingkat internasional, Aman telah terlibat dalam inisiasi berbagai inisiatif global termasuk Aliansi Global Komunitas Teritorial. IATC saat ini sedang membangun mekanisme pendanaan untuk masyarakat adat dan komunitas lokal dan terus menyuarakan isu masyarakat adat terutama di forum-forum perubahan iklim global.
Semoga Tuhan dan para leluhur masyarakat adat menolong saya